Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kaif halukunna bi khair? Alhamdulillah bi khair. Ya, kalau lagi sakit alhamdulillah ala kulli hal ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, Artinya, Ustaz? ya, alhamdulillah kulli hal artinya segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya, atas semua keadaan tetap alhamdulillah. Ya, seperti itu maksudnya ya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Taib. Ya. Oke, kita siapkan dulu untuk nulis. Oke. Nah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kulli halin. Ala kulli hal. Jadi alhamdulillah atas setiap keadaan. Ya, orang mukmin ya keadaannya lagi sakit, lagi sehat, ya, lagi bahagia, lagi sedih, tetap alhamdulillah. Ya, seperti itu orang mukmin. Baik. Seperti sebagaimana hadis Nabi, ya. Ajibtu min amril mu'min, ya. Ida asobathu sarra syakara fakana khairullah, ya. Apabila ditimpa oleh atau datang kepadanya sebuah yang membahagiakan, sesuatu yang membahagiakan, fakana syakara, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu akan sebuah kebaikan bagi dia. Wa idza asabahu dharra, ya, sabara fakana khairullah, dan apabila ditimpa oleh sesuatu yang tidak dia inginkan, ya, sabara, dia bersabar, ya, fakana khairullah, dan itu akan membuat dia lebih baik, ya, di mata Allah. Baik. Nuasil, kita lanjut pelajaran kita, ya. Kita sudah sampai di halaman sampai halaman berapa kemarin ya? 43. Nah, sekarang 44. 44 ya. Oke. Ya, 44. Baik. Oke, ini dia ya. 44-nya udah ya, Ustaz? Belum. 44-nya belum deh. Oh, belum ya? Oh iya. 44, Ada sedikit, ya? benar. Ya. Jadi kita ini berlanjut ya dari 43 sebenarnya. Kemudian ke 44. Ya, 43 di sini ada satu ya, ada satu contoh atau contohnya di 43, kemudian latihannya nanti di 44. Oke. Baik. Ini yang belum ada yang masuk ya. Bentar kita lihat dulu. Oke. Jadi contohnya ada di 43, ini bagian bawah 43. Ya, kita baca dulu. Oke, iqra'il misal al-atiyah thumma hawwilil jumal al-atiyata mislahu. Oke, ini kita terjemahkan ya. Iqra'il misal al-atiyah. Bacalah contoh berikut ya. Misal artinya contoh, al-atiyah yang ini artinya berikut. Ya, bacalah contoh berikut. Thumma. Mana thumma? Kemudian. Ya, kemudian hawil ya, hawilil jumala. Kemudian hawil itu artinya rubahlah. Ya, rubahlah. Kemudian rubahlah al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut yang datang setelah contoh, maksudnya ya, mislahu ya, seperti contoh. Mislahu sepertinya, seperti dia. Ya, dia di sini maksudnya adalah ini maksudnya contoh. Ya, seperti contoh. Ya, Anda ulangi. Jadi bacalah contoh, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut seperti contoh. Contohnya ya, coba kita baca. Di sini ada kalimat, oke. Hadza kitabun. Ya, ini sebuah buku. Nah, di sebelahnya kita bikin kalimat ya. Yang kita perlu perhatikan adalah
Kalau di sini ya kitabunnya masih tanwin, tidak pakai alif lam. Yang di sebelah ya ini sudah pakai alif lam. Ya, hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini, jadi bukan ini buku tapi buku ini milik Muhammad. Ya, hadza kitabun. Ini sebuah buku. Hadzal kitabu, buku ini, jadi terjemahannya terbalik karena ada alif lamnya ya. Hadzal kitabu, buku ini li Muhammadin ya, milik Muhammad. Oke, langsung kita praktek ya supaya tidak bingung ya bagaimana bentuknya. Kita langsung praktek. Oke. Baik, kita akan ya mulai dari Bu Rina berarti ya. Bu Rina Bulan ya karena Bu Dewi Bu Budi ya Bu Budi mendengarkan saja ya. Oke. Silakan Bu Rina. Yes. Hazat tobibun. Ya, hadza tabibun ya. Nah, kemudian Hazal tobibu minal hindi. ayo hadzal atau hadat tabib. Hazat, tunggu. Ya. Hazat tobibu minal hindi. Benar. Jadi pakai tasdid di sini ya. Ya. Hadat tabibu karena alif lamnya alif lam syamsiyah. Ya. Hurufnya huruf to. To-nya huruf syamsiyah. Hadat tabibu minal hindi. Ya, oke, coba bisa diartikan Bu Rina? Hada tabibun ini seorang dokter. Benar. Ya, kemudian hadat tabibu. Apa tadi? Tunggu, Ustaz. Seorang dokter dari India. Ya, dokter ini. Dokter ini ya, dari gitu ya. India. Dokter ini dari India. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat mulai perhatikan ini ada perbedaan antara dua kalimat ini. Hadza tabibun, ini seorang dokter. Hadza tabibu, dokter ini ya dari India. Oke, seperti itu ya. Nah, ahsanti. Taib. Rakam isnain. Tafadhali Bu Wulan. Hadihi sayyaratun. Naam. Hadihi sayyaratun lil mudirin. Aywa. Lil mudirin. Hadhihi sayyaratu apa sayyaratun? Bulan. Ya. Hadihi sayyaratu. Ya, karena ada alif lam. Ya, ada alif lam, tidak boleh tanwin ya. Hadhihi sayyaratu ya. Lil mudirin apa lil mudiri? Lil mudirin. Lil ya. Benar nggak? Ya, nggak apa-apa ya. Di sini ada alif lam ya, cuman tambahannya ada li di belakang atau li di depan, maka dia menjadi lil mudiri. Karena aslinya adalah al mudiru. Tambahkan li. Ya. Oh, ini bukan pemilik ya? Bukan kepemilikan ya, Ustaz? Kepemilikan, cuman dia ada alif lam ya, maka dia menjadi tidak boleh tanwin. Ya, tidak boleh tanwin. Oh. Berbeda kalau kita bilang lihamidin ya. Kalau lihamidin karena hamid tidak beralif lam, maka dia boleh bertanwin ya. Lihamidin seperti ini. Tapi kalau lil mudiri ya, lil mudiri ya, karena di situ ada alif lam ya, ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Nah, bisa diartikan Bu Wulan? Oke. Itu mobilnya kepala. Ini yang dari sini. Ya, dari sini ya. Oh, ini. Aywa. Ini mobilnya kepala ya. Kepala apa? Lil mudiri kepala perusahaan gitu ya, Ustaz? Kepala perusahaan, aywa. Bisa diulang dari ini Bu Wulan, dari yang nomor 2. Ya. Hadhihi sayyaratun. Ini? Ini mobilnya kepala perusahaan gitu ya, Ustaz? Kepala perusahaan, aywa. Bisa diulang dari ini Bu Wulan, dari yang nomor 2. Hadhihi sayyaratun. Ini? Yang nomor 2. Hadhihi sayyaratun. Ini? Ini? Sayyaratun. Ini?
Ya, Ini mobilnya. ini Ini mobilnya. yang ini aja nih. Ini sebuah, yang ini. Nih, ada nggak? Kelihatan nggak di layar? Ya, yang ini aja Oh ya. iya ya. Ya, Ini sebuah mobil. ya, ini sebuah mobil. Nah, sebelahnya Eh, eh, milik kepala. bukan. Ya, oke. Jadi ini Punyaan sebuah, kepala. ya, ini dua kalimat, ya, dua kalimat yang berbeda. Ya, tidak bisa disambung ini. Ya, dia hanya kasih apa namanya, kasih perbandingan bahwasanya dua kalimat ini berbeda. Anak ulang ya, Bu Ulan ya. Jadi kalau kita terjemahkan seperti ini, hadhihi Iya. sayyaratun. Ya, artinya adalah ini sebuah mobil. Tapi ketika sayyarahnya ini, Mobil. ya, sayyarahnya pakai alif lam, hadhis sayyaratu artinya bukan ini mobil, tapi mobil ini, ya, dibalik ya. Mobil ini lil Nah, mudiri, milik pimpinan. Ya, mobil ini milik pimpinan. pimpinan. Nah, seperti itu. Oke. Bisa? Bisa Bu Ulan? Insya Allah, Ustaz. Oke, tip. Coba bisa diulang lagi tadi terjemahannya. Iya. Yang disambung atau yang satu-satu? Satu-satu. Ya, jadi dari sini dulu, yang sebelah kanannya dulu, kemudian yang sebelah kiri. Ini sebuah mobil. Naam. Kemudian? Kemudian pimpinan. Ya, pimpinan. Ya, sebelumnya kita harus taruh kalimat hadhis sayyaratu lil mudiri. Ya, Ya. berarti artinya adalah kalau hadhis sayyaratu lil mudiri artinya Mobil ini milik pimpinan. Aywa, ahsanti, mumtaz. Baik. Bisa ya? Ya, ini jadi kita hanya merubah ya, merubah kalimat yang sebelah kita bikin kalimatnya jadi beralif lam. Aywa. Naam, ahsanti. Oke, kita lanjut. Sekarang berarti Bu Rina. Tafadhali Bu Rina. Ya Ustaz. Zalika waladun. Naam. Artinya, ini satu kalimat ya, supaya kita langsung terjemahkan. Zalika waladun. Artinya? Waladun itu anak ya Ustaz? Ya, anak laki-laki, seorang anak laki-laki. Zalika waladun. Ini seorang anak laki-laki. Naam, ahsanti. Kemudian? Zalikal waladu ibnul mudarrisu. Ibnul mudarrisi ya Ustaz. Ya, ibnul mudarrisi ya, karena dia mudhafun ilaih. Nah, jadi zalika waladun. Ya, ini atau itu seorang anak. Ya, atau itu seorang anak laki-laki. Kemudian kita bikin kalimat lagi mirip, tapi al-waladnya pakai alif lam. Ya, ini ya. Dia pakai alif lam. Zalikal waladu, anak itu, ya, anak laki-laki itu, ibnul mudarrisi, anaknya si al-mudarrisi, anaknya si guru, ya, anaknya seorang guru. Masih suka lupa itu Ustaz, mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih itu kan tandanya itu apa ya Ustaz? Ya, kalau ibu-ibu kan tandanya itu biar gampang. Tandanya itu adalah dari tanda sebenarnya tidak bisa kita ini ya, tidak bisa deteksi dari tanda, dia dari makna. Ya, dari makna. Jadi kalau kita membaca itu harus pakai makna. Ya, tidak bisa kita tanpa makna membaca bahasa Arab. Ya, ada yang walaupun sehebat apapun i'rabnya, tapi kalau dia nggak tahu makna, maka akan susah untuk menentukan baris. Ya, jadi harus tahu makna. Ya, kalau ibu-ibu kasih anak buku, ya, buku bahasa Arab tanpa harokat, ya, tapi lebih banyak di situ anak tidak tahu kosakatanya, maka ini butuh kamus dulu. Anak harus tahu apakah ini kata sifat, apakah dia kata benda seperti anak dan seorang guru. Anak seorang guru bukan sifat, maka dia jadi anaknya guru, ya, bukan anak yang guru, tapi anaknya guru. Ya, anaknya, ada katanya di sini, kalau dia bermakna milik,
maka ini biasanya mudhofun ilaih. Ya, seperti itu. Jadi Ini tadi artinya apa Ustaz? Anak anak laki-laki itu adalah anaknya guru, gitu ya. jadi panjang ya. Ya, anak laki-laki itu adalah anaknya guru. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Ya, seperti itu. Nah, Bu Is udah bergabung ya. Kaif haluki Bu Is? Nah, Bu Is. Oke, belum kedengaran mungkin ya. Oke, labas. Kita lanjut ya. Zalika waladun. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama ya, bagaimana kita merubah kata yang ini zalika waladun ya, al waladnya kita pakaikan alif lam dan ini maknanya berbeda. Kalau yang sebelah kanan yang ini ya, kalau kita baca zalika waladun, kalimat sudah sempurna. Itu adalah seorang anak. Kalimatnya sempurna. Tapi kalau yang ini zalikal waladu ya, anak laki-laki itu gitu. Ya, bahasanya anak laki-laki itu masih butuh informasi dia. Ya, adalah anaknya guru. Ya, adalah ibnul mudarrisi, adalah anaknya guru. Ya, atau adalah anaknya guru itu. Ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh ya, nanti kita ulang lagi bisa. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, sudah bergabung Bu Iis. Bu Iis, kaif haluki? Ya, mic-nya masih dimatiin ya. Nah, kaif haluki Bu Iis? Alhamdulillah bi khair Pak Ustaz. Bi khair, alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Taib. Bu Iis sudah buka halamannya? Ya, halaman 44 ya, 44. Tadi kita belum sebutkan bahasa Arabnya. 44 bahasa Arabnya apa? Arba'ah wa ya, arba'ah wa arba'un ya. Arba'atun ya, wa arba'un. 44. Arba'atun wa arba'un ya, wa arba'una. Oke. Arba'atun wa arba'un. Oke, ini Bu Emi bergabung. Baik. Silakan Bu Iis kalau sudah dapat halamannya, kalau sudah dapat ya. 44 silakan dilihat nomor 4 ya, halaman 44 nomor 4 Bu Iis. Tafadhali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaif haluki Bu Emi? Alhamdulillah bikhair Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah. Tayyib. Nah, silakan dibuka halaman 44 ya. Ya, halaman 44. Baca ya Pak Ustaz. Aywa, ini ya, oke. Karena ini baru masuk ya. Contohnya tadi tidak sempat kita dapatkan. Jadi ini kita akan buat ya. Oke, kita lihat contoh. Baik. Ini contohnya ya. Jadi ada kalimat di sini. Ya, halaman 43. Kalau contohnya ada di halaman 43 ya. Perhatikan ini kata hadza kitabun. Artinya ini sebuah buku. Kalimatnya sudah sempurna. Tetapi di sebelah ya, ini kata bukunya atau kata yang datang setelah kata tunjuk ini kita jadikan alif lam atau kita bikinkan dia ya pakai alif lam. Jadi bukan hadza kitabun tapi hadzal kitabu ya, dan ini maknanya berbeda. Kalau yang sebelah sini artinya ini sebuah buku. Kalau yang sebelah sini, yang ini bukan ini sebuah buku, tapi buku ini, ya dibalik ya. Buku ini li Muhammadin, ya miliknya Muhammad. Ya seperti itu. Ya, dan tadi kita sudah kerjakan ada 3 nomor, ya 3 nomor sudah kita kerjakan yang ini. Ya, coba Anda bacakan lagi. Hadza tabibun. Ya, ini seorang dokter. Nah, sekarang titik-titik ini ya kita bikinkan seperti contoh tadi. Ya, berarti hadzat tabibu ya pakaikan dia alif lam. Ya, hadzat tabibu dokter ini
gitu ya. Jadi maknanya terbalik. Dokter ini dari India. Nah, kemudian ya nomor 2. Ya, nomor 2 yang berikan contoh lagi. Hadhihi sayyaratun. Ya, ini sebuah mobil. Sekarang kita bikinkan sebelahnya menjadi alif lam. Ya, beralif lam. Berarti menjadi hadhis. Ya, hadhis sayyaratu, mobil ini, ya gitu ya. Mobil ini lil mudiri. Ya, miliknya pimpinan, milik pimpinan. Mobil ini milik pimpinan. Aywa. Taib. Sekali lagi ya, contoh berikutnya nomor 3. Zalika waladun. Ya, itu seorang anak laki-laki. Kalimatnya sempurna. Ya. Tetapi kalau kita pakaikan alif lam, zalikal waladu, ya maknanya jadi berbeda. Ya, anak itu ya, kalau sebelahnya itu seorang anak, kalau ini anak itu atau anak laki-laki itu, ya itunya dari di belakang ya. Anak laki-laki itu ya, ibnul mudarrisi, adalah anaknya guru. Ibnul mudarrisi adalah anaknya guru. Nah, bisa? Insya Allah, Pak Ustadz. Oke, taib. Sekarang kita ke Bu Iis dulu berarti ya. Nomor 4 silakan. Nah. Tilka sa'atun. Nah, Hmm. artinya Oh, artinya itu sebuah jam. Itu ya, sebuah jam. itu sebuah jam ya, kalimatnya sempurna. Nah, Sekarang ya kita bikinkan dia apa namanya, pakai alif lam. tilka sa'atu. Betul, Ustaz. Benar ya, tilkas. Benar, tilkas sa'atu. Tilka sa'atu min Swiss. Ya, Swissro. Swissro. Ya, min Swissro. Nah, Nah, apa artinya tilkas sa'atu min Swissro? jam itu dari Swiss. Swiss, aywa ahsanti. Swissro artinya negara Swiss ya, negara Swiss. Tilka sa'atu min Swissro. Ya, jam itu ya, ini dibalik. Kalau tadi itu sebuah jam, itu sebuah jam, itunya di depan. Sekarang itunya kita pakai di belakang. Jam itu ya dari Swiss. 6, ahsanti. Taib, rakam khamsah. Tafadhali Bu Emi. Hadza baitun. Hadza baitun. Ya jangan, nadanya jangan pertanyaan ya. Ini pernyataan. Ya. Hadza baitun. 6, ahsanti. Artinya? Ini sebuah rumah. Aywa, ini sebuah rumah. Kemudian berikutnya. Hadza baitu. Pakai alif lam. Ya, Alif lam depan. hadzal baitu. Oh, hazal ya. Hazal baitu lil muhandisi. Aywa, hadzal baitu lil muhandisi. Ma'nahu? Sebentar. Rumah ini, Ya, rumah benar. ini milik Muhandis. muhandis. Apa arti muhandis? Insinyur. Ya, Oh, ya, insinyur, benar ya. Ini sebuah milik rumah ya. Rumah ini milik insinyur. Ya, milik seorang insinyur. 6, ahsanti. Tayyib. Tayyib. Sekarang kita balik lagi. Na'ud ila Burina. Tafadhali Burina. Ustaz. Rakam sittah. Hadza qalamun. Oke, bentar ya.
Nah, afwan Bu Rina. Tadi ada tamu. Baik, Ya, Ustaz. sekarang nomor Sita. sitah ya. Rakam sitah, tafadhali. Hada qalamun. Aywa, benar? Ini Artinya sebuah pena. Naam. Hadzal qalamu li Abbasi. Abbasin ya, tanwin ya. Abbasin. Naam. Artinya Pena ini milik Abbas. aywa, pena ini ya, jadi ininya taruh di belakang. Naam, ahsanti, sahih. Hadal qalamu li Abbasin ya. Li Abbasin ini nama laki-laki biasanya bertanwin. Naam, ahsanti. Hadal qalamu li Abbasin. Taib, ahsanti. Rakam 7. Tafadhali Bu berarti Bu Wulan, tafadhali. Dzalika rojulun. Aywa, artinya Ini seorang laki-laki. ya, zalika. Kalau hadza ini, kalau zalika Itu ya. Naam. itu seorang laki-laki. Naam, aywa. Kemudian Seorang apa? Muazin ya. aywa, muazzin ini ya, muazzinun. Ya. Muazin. Berarti di sini yang titik-titiknya bikin yang pakai alif lam. Ya, pakai alif lam Bu Wulan. Jadinya gimana? Zalika rojulul muazin. Aywa, zalikar rojulu gitu ya. Dulu Zalikar rojulu ya, zalikar rojulu muazzinun. Muazzinun, aywa. Zalikar rojulu muazzinun. Muazzinun ya. Zalikar rojulu muazzinun. Artinya laki-laki ini seorang muazin ya. aywa, laki-laki ini apa itu? Itu Itu. Aywa, nah, ahsanti. Laki-laki itu ya seorang muazzin. Ini muazzin sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, jadi tidak perlu diterjemahkan. Muazzin artinya yang Iya. tukang azan. Aywa. Zalika rojulun ya, itu seorang laki-laki. Tapi kalau kita pakai alif lam, zalika rojulu ya, laki-laki itu seorang muazzin. Nah, ahsanti. Sahih. Rakam 8. Ya, tafadhali Bu Iis. Naam. Aywa. Hadihi baydota. Baydotun ya. Jadi Tun ya Pak Ustaz. kalau tidak ada yang merubah, maka dia normal ya. Kita pakai kan dia harokat normal. Harokat normal dalam bahasa Arab itu adalah dummah ya. Kalau nggak pakai alif lam, kalau nggak ada alif lam berarti dummatain. Ya, pakai dummatain. Naam. Hadihi baydotun. Naam. Ini buku saya ada harokatnya Pak Ustaz. Ya, harokatnya apa? Baydota. Fathah. Naam. Ya, oh iya. Ini salah ya, bukan baydota tapi baydotun. Ini Anda lihat di buku juga ini. Ya, ini ada yang kasih baris, ini salah baris ya. Kalau yang di sini ya, lihat di layar ini tidak berharokat. Ya, bukunya tidak berharokat. Naam. Hadihi baydotun. Ini baydotun apa ya Pak Ustaz? Baydoh artinya sebiji telur ya, atau sebutir ya. Ini sebutir telur. Ini sebutir telur. Aywa, naam. Kemudian hadhil baydotun hadhil baydotu aywa kabiratun. aywa, naam, ahsanti.
Artinya, telur ini besar. aywa, telur ini besar. Aywa, hadhil baydatu kabiratun, afwan, kabiratun. Naam, ahsanti. Ustadz, Naam, mau tanya, kalau misalkan telurnya banyak, ya, bayd. Ya, jadi ada kata bayd, ada baydun. Ada baydun, ada baydatun. Jadi kalau kita pakai kata bayd, ya, ini mau seton, ya, mau 1 ton, 1 truk telur, kita pakai kata bayd. Ya. Tapi kalau kita mau pakai 1 butirnya, ya, maka kita pakai tak marbutoh. Jadinya 1 butir, ya, sebutir telur. Aywa, seperti itu. Ya, Aywa. makasih. Nah, ahsanti. Taib. Lanjut ya, raqam tis'ah. Ya, raqam tis'ah. Tafadhali berarti Bu Emi. Hukum tis'ah. Haza mindilun. Naam. Artinya? Ini sebuah sapu tangan. Aywa. Sahih. Kemudian? Hazal mindilu Benar. wasihun. Aywa. Artinya? Sapu tangan ini kotor. Aywa, ahsanti, sahih. Ya, hadzal mindilu wasihun. Ya, sapu tangan ini kotor. Aywa, ahsanti, sahih. Taib, raqam 10. Na'ud ila Burina. Tafadhali. Ya Ustaz. Hadhihi haqibatun. 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 Aywa, naam. Hadhihi haqibatun. Aywa. Artinya? Ini sebuah tas. Aywa, ahsanti, sahih. Kemudian? Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Aywa, ahsanti. Tas ini milik seorang guru. Aywa, milik seorang guru. Naam, ahsanti, hadhil haqibatu lil mudarrisi. Aywa. Masya Allah ya. Sudah bisa ya. Antunna Masya Allah rata-rata sudah bisa merubah ya. Kalau katanya yang tidak pakai alif lam kemudian kita rubah menjadi ada alif lamnya. Dan ini maknanya berbeda. Ya. Taib. Tadi bacaannya masih lambat-lambat ya. Sekarang kita ulang lagi dari atas ya, nomor 1. Oke, kita mulai dari nomor 1 tapi kita percepat sedikit. Ya, cara merubahnya kita percepat sedikit. Ini tidak perlu diterjemahkan, tinggal merubah aja. Ya, tinggal merubah. Oke, kita lanjut berarti ke Bu Wulan. Berarti nomor 1, tafadhali Bu Wulan. hadat tobibu minal hind. Aywa, hadza tabibun. Ya. Hada tobibun. Nah, kemudian hadat tobibu minal hindi. Naam, ahsanti, sahih. Raqam 2, Bu Is. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Naam, ahsanti, sahih. Raqam 3, tafadhali Bu Emi. Rokum salasa. Dzalika waladun. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Naam, ahsanti, sahih. Raqam 4, Burina. Tilka sa'atun. Tilka sa'atu Oke. min Suwisro. Aywa, Suwisra. Min Suwisra. Min Nah. Suwisro. Naam, ahsanti, sahih. Raqam 5, tafadhali Bu Wulan. Hada baitun. Hada baitu lil muhandisi. Naam, ahsanti, hadzal baitu lil muhandisi. Sahih. Raqam 6, Bu Iis. Hadza qalamun. Hadzal qalamu li Abbasin. Naam, ahsanti, sahih. Raqam 7, Bu Emi. Ambasin. Yang mana tuh? Nomor berapa? 7. Oh ya. 7 ya. Ya. Rokum sab'ah. Dzalika rajulun. Gimana sih Pak Ustadz intonasinya aku Benar. bingung. Benar. Dzalika Benar, gitu rajulun. ya? Sudah benar. Dzalika rajulun. Dzalika rajulu muazzinun. Aywa, muadzinun. Ini hamzah bukan ain ya, bukan muadzinun. Naam, ahsanti. Taib. Raqam 8. Tafadhali Burina.
Hadhihi baydotun. Naam. Hadhihi Hadihil. hadhil baydotu kabiratun. Naam. Ahsanti. Rakam 9 bulan. Hada mindilun. Naam. Hada mindilu wasi'un. Aywa. Wasikhun. 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 Aywa. Sinya pendek. Wasikhun. Wasikhun. Aywa. Naam. Ahsanti. Taib. 10. Tafadhali Bu Is. Hadhihi haqibatun. Naam. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Aywa. Naam. Ahsanti. Sahih. Taib. Bisa ya? Gampang? Pak Ustadz, Naam. Afwan, Silakan pertanyaan. li Abbasin berbaris kasroten tuh karena nama ya? Karena nama orang. Ya, nama orang biasa untuk laki-laki bertanwin. Ya, kalau perempuan tidak tidak bertanwin. Aywa. Kalau perempuan laki-laki Muhammadin, li Khalidin, li Sa'idin, li Aliyin, li Yasirin. Ya, ini rata-rata dia bertanwin. Bertanwin. Nah, Kalau berbaris kasro saja bukan kasroten, seperti lil mudiri, itu berarti ya, kenapa? Kenapa di situ kenapa tidak bertanwin? Ada yang bisa menjawab? Alif lam mim. Ya, karena aslinya di situ ada alif lam. Ya, alif lam ya. Jadi aslinya adalah al-mudiru. Al-mudiru. Al-mudiru asalnya dari mana? Asalnya dari kata mudirun. Benar gak? Iya. Ya, mudirun seorang pimpinan. Ya, tapi kalau sudah pakai alif lam, ya maknanya adalah seorang pimpinan itu. Nah, sekarang ya, kenapa dia jadi lil mudiri? Ya, karena li, ada huruf li. Oke, ini kita pindah ke whiteboard ya. Supaya lebih jelas. Nah, ya. Jadi ada kata li, ya. Li artinya untuk atau milik. Kita masukkan ke kata al-mudir. Maka dia keluar jadi lil, ya, alifnya yang sering kita lihat itu alif, yang hamzah itu kita hilangkan. Jadinya lil mudiri. Kenapa jadi kasroh? Ya, bukan dhammah karena dipengaruhi oleh li. Nah, li ini termasuk huruf apa namanya? jar. Ya, termasuk huruf jar. Ya. Kok Kalau tidak? mau, Oh ya. ya, kalau mau kita jadikan dia tanwin, boleh. Berarti nggak ada alif lam. Alif lamnya kita hilangkan. Berarti li mudirin. Oh, seperti Bisa. itu. Li mudirin. Li mudirin. Tapi sama ya Pak Ustadz artinya. Kalau lil mudiri artinya untuk pimpinan atau milik pimpinan itu. Pimpinannya sudah diketahui. Nah. Tapi kalau tidak pakai alif lam, maka milik seorang pimpinan. Pimpinannya kita tidak tahu. Belum diketahui. Ya, belum diketahui, belum khusus. Yang jelas itu ya artinya seperti itu. Jadi kalau tanwin itu memberikan kesan kepada si pendengar bahwa orang yang dimaksud itu dia nggak tahu. Tidak ketahuan. Ya. Tidak ketahuan. Tapi kalau sudah ada alif lam, maka ini memberikan kesan kepada si pendengar bahwa dia tahu siapa yang dimaksud dari pimpinan tersebut. Ya. Misalnya kita ngomong sama orang, ya. Kita langsung bilang ke dia, ya. Ketemu sama orang yang sudah kita kenal, ngobrol lama, kemudian kita bilang rumah itu bagus, ya, rumah itu saya lihat bagus. Nah, orang yang di samping dia yang mendengar ini sudah tahu rumah mana yang dimaksud. Ya, tapi kalau dia bilang begini, waktu itu, ya, saya melihat seseorang di sebuah rumah, bukan di rumah itu, tapi di sebuah rumah. Ini memberikan kesan kepada si pendengar bahwa rumah itu dia nggak tahu rumah yang mana yang dimaksud, di sebuah rumah. Ya, itu maksud daripada tanwin atau pakai alif lam dalam bahasa Arab. Ya, maksudnya seperti itu ya. Tertentu ya tidak diketahui atau sudah diketahui. Nah. Bisa? Bu Is? Insya Allah Pak Ustadz. Ya. Kalau di Abbasin kan pakai kasrotain itu Pak Ustadz. Ya. Itu kan sudah diketahui juga bahwa itu kepunyaan si Abbas. Aywa ahsanti. Nah, kalau untuk nama ya walaupun dia bertanwin ya karena ini nama orang ya tidak perlu kita bilang ini diketahui atau tidak diketahui, maka ini kita sebut dengan apa namanya dalam bahasa Arab kita sebut dengan ma'rifah. Ma'rifah ya. Sudah kita perkenalkan di awal ada istilah namanya ma'rifah ya. Kalau untuk kata benda
ya, kata benda baitun. Ya, baitun. Kalau kita mau jadikan dia ma'rifah, maka pakaikan alif lam menjadi al-baitu. Ini maka dia menjadi ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Yang sudah tertentu, yang sudah diketahui. Ya. Nah, ada pembahasan dalam bahasa Arab, ya. Ada pembahasan yang namanya macam-macam ma'rifah. Ya, ini kita ambil sedikit ya, karena ini sudah ditanyakan oleh Bu Iis, ya. Nah, macam-macam ma'rifah itu adalah satu, yang pertama, yang pakai alif lam. Yang kedua, ya, ada namanya al-alam. Ya, alam itu termasuk di situ nama orang. Ya, jadi tidak perlu kita tidak perlu permasalahkan apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin, nama orang itu pasti ma'rifah. Setiap nama orang, setiap nama tempatnya, Jakarta, Surabaya, Bogor, Bekasi, ya ini ya karena dia nama tempat, nama orang, maka dia sudah jadi ma'rifah, tidak perlu pakai alif lam. Tidak perlu pakai alif lam. Ya, ma'rifah ada 7 ya. Salah satunya ini yang alam, artinya nama tempat atau nama orang. Nah, oke. Ini nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Kita akan bahas insya Allah. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang ya ini anak rekam ya. Nanti kalau misalnya belum mudeng lagi bisa dilihat lagi. Oke. Baik. Sekarang kita ke oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini ya, Ana mau kasih kalimat ya, kalimat dan ibu-ibu mohon jangan melihat buku. Ya, jadi kalimat Ana dikte, ibu-ibu ya ummahat tulis ya. Kita akan coba bagaimana cara menulis ya tidak melihat buku. Ya, seperti anak-anak ya. Jadi anak-anak kalau sudah bisa baca, kita akan tes dia bagaimana dia menulis. Ya, kita dikte dia tulisan ya suatu kalimat panjang atau kalimat pendek, yang penting sudah bisa menulis. Oke. Siap ya? Ya. Jadi coba jangan melihat buku ya karena kalau melihat buku maka untuk menerima pelajaran tentang menulis ini akan susah. Ya harus tidak menilat dulu ya supaya bisa menerima pelajarannya. Oke, jangan lihat buku ya. Coba tulis. Ya. Coba tulis hadzal qalamu li Abbasin. Ya, ini tadi pertanyaan ya Bu Is. Hadzal qalamu li Abbasin. Ya, silakan ditulis di buku tulis tanpa melihat buku cetak. Ana ulangi. Hadzal qalamu li Abbasin. Oke. Hadzal qalamu li Abbasin. Khalas? Kelas. Ya, oke. Siapa lagi yang belum selesai ada? Udah semua? Udah. Oke, Bu Rina khalas? Ya, mic-nya masih. Oke, udah ya. Ini nggak lihat buku ya? Semuanya nggak lihat buku ya? Oke. Baik. Hadzal qalamu ya. Jadi hadza seperti ini tulisannya. Ya, hadza. Ya, jangan lupa za-nya pakai alif. Kemudian al-qalamu, hadzal qalamu. Ya, hadzal qalamu li Abbasin. Li Abbasin. Huruf ba tidak nyambung dengan sin. Kenapa? Karena ada alif. Ya, li Abbasin. Oke. Nah, di sini yang benar semua ada? Oke, satu-satu. Coba kita mulai dari Bu Rina. Benar Bu Rina? Tulisannya seperti ini? Benar ya? Ya. Nah, ahsanti. Bu Ulan gimana? Abbasnya yang salah. Abbasnya. Di mana salahnya, Bu? Baknya alif. Ya, berarti tidak pakai alif ya? Iya, nggak pakai alif. Li Abbasin. Nah, ahsanti li
basin ya. Kalau ini Iya. bacaannya basin, tapi kalau basin ada ayunan suara, maka Iya. ini ada panjang ya, dia panjang 2 harokat. Basin. Ayo, nah, ahsanti, nggak apa-apa ya. Ini forum belajar, tidak perlu malu-malu ya. Yap. Oke. Baik, kita lanjut. Bu Iis gimana? Hadanya lupa ngasih alif. Kasih alif yang mana Bu? Yang ini? Hada. Naam. Ya, di sini za dia harus panjang. Haza Iya. panjang ya. Nah, ahsanti. Naam. Baik. Bu Emi gimana? Sama dengan Bu Iis, Pak Ustadz, nggak pakai alif hazanya. Ya, hadanya nggak pakai alif ya. Jadi nggak boleh kita bilang, oh alifnya dari sini aja. Iya, Nggak nggak bisa ya, nggak bisa karena berbeda. Ini berbeda ya. Jadi kalau yang sebelah ini huruf za ini namanya alif. Sedangkan yang al-qalam ini bukan alif, dia hamzah. Namanya hamzah wasol. Ya, setiap ada alif lam yang kita bilang alif lam itu bukan alif sebenarnya. Dia adalah hamzah wasol. Ya. Nah, oke, kita ulang lagi sekali lagi, boleh? Ya, satu kalimat lagi ya. Oke, coba ditulis hadhil haqibatu lil mudarrisi. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tas ini ya milik guru itu. Anak ulangi, hadhil haqibatu lil mudarrisi. Huruf qaf, qaf ya, bukan kaf tapi qaf. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Oke. Apa tadi Ustadz? Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah Pak Ustadz. Oke, Bu Is udah, yang lain? Sudah Pak Ustadz. Oke, Bu Emi udah, Bu Ulan? Iya, udah. Bu Rina? Ya Ustadz. Oke, tayyib. Hadhil ya. Jadi hanya walaupun kita pakai dia ada panjang hadhil ini tidak perlu pakai alif panjang ya. Pakainya alif kecil aja di atas. Hadhil haqi seperti ini ya. Atau haknya boleh begini ya. Haknya boleh ratah boleh. Atau langsung turun dari lam langsung hak boleh. Ini dua versi ya penulisan huruf ha ya. Hadhil haqibatu. Jangan lupa ya qaf kemudian setelahnya ada huruf ya lama haqi kemudian ba tu ya. Hadhil haqibatu. Ya, hadhil haqibatu. Ya, tas ini milik guru itu. Lil seperti ini lil mudarrisi. Ya, lil mudarrisi. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Oke. Kita periksa coba. Dari Bu Rina gimana? Benar semua? Ya Ustadz. Ya, benar ya. Nah, alhamdulillah. Ahsanti. Nah, pokoknya aja tasdidnya ketinggalan Ustadz. Huruf apa? Ro. Ya, huruf ro-nya ketinggalan. Taib. Labas. Tasdidnya tasdid. Tasdid huruf ro. Ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Bu Ulan gimana? Saya bukan tak marbuto. Yang hakibah. Ya, hakibahnya harus pakai tak. Harus Aduh, tak marbutoh. Ya. Iya. Lil al-hadihil haqibatu. Ya, karena begini, memang kalau untuk pemula ya masih susah untuk membedakan mana tak marbutoh, mana tak terbuka. Ya, dari suara sama. Ya, apa yang bisa membedakan itu memang harus dihafal. dihafal ya. Hakibah tak marbutoh. Baitun tak maftuha terbuka ya. Bintun
Ya, tak terbuka ya seperti itu. Nah, ahsanti. Bu Iis gimana? Alhamdulillah Ustaz. Benar semua ya? Nah, Alhamdulillah. Bu Emi? Saya salah sedikit dari bak ke tak marbutohnya ada liukan satu gitu Pak Ustadz. Apa namanya? Ya, Nama apa? naber ya, Ya, naber. ada nabernya satu. Ya, kalau kita ada naber satu di situ maka berkemungkinan ada satu huruf. Ya, jadi tulisannya begini berarti ya. Haqi batu gitu ya. Haqi ba gitu ya, Iya, Bu Emi? iya kayak Ya. gitu. Kalau di sini nanti bingung ya. Orang Arab nanti bingung ini tulisannya apa nih. Ya, karena nanti pasti akan dibaca haqiba apa nih dia, bingung dia. Huruf apa nih? Udah nggak ada titik, nggak ada barisnya, bingung dia apa nih. Ya, jadi tidak boleh kelebihan ya. Kelebihan satu nabar itu memberikan pesan bahwa di situ ada satu huruf. Ya, nah, ahsanti. Taib. Jadi nabar ini kita perlu hitung ya. Satu huruf satu nabar, kecuali kecuali yang 3 huruf, 3 nabar, afwan. Ya, seperti misalnya as-sarir. Ya, sarir ini 3 nabar, huruf sin. Ya, maka dia harus dihitung. As-sarir. Ya. As-sariru. Ya, seperti itu. Nah, tape sampai di situ ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya. Oke, nah. Taib. Berarti sekarang kita lanjut ya. Ini latihan-latihan kecil begini kita harus asah terus. Ya, latihan-latihan dalam menulis. Oke. Sekarang kita ke latihan bagian 4 ya, bagian yang keempat. Anda bacakan perintahnya. Iqra'il misalal atiyah summa ya kawin as'ilatan wa ajwibatan ya wa ajwibatan mislahu ya mislahu artinya adalah bacalah contoh berikut ya iqra'il misala artinya contoh ya al-atiyah artinya berikut ya summa apa arti summa tadi kemudian ya kemudian ya kawin apa arti kawin Gabungkan ya. susunlah atau susun. buatlah ya kawin as'ilatan ya buatlah pertanyaan-pertanyaan wa ajwibatan dan jawaban-jawaban mislahu ya seperti contoh. Hu di sini kembali ke kata al-misal. Al-misal. Makanya dia pakai kata ganti hu ya untuk muzakkar. Anda ulangi ya, bacalah contoh berikut kemudian buatlah pertanyaan dan jawaban seperti contoh. Ya, kalau kita lihat contoh insya Allah paham. Contohnya gimana? Oke. Liman hadal kitabu. Apa arti liman hadal kitabu? punya Milik. siapa? Ya, milik siapa? Hadal kitabu. Buku ini. Buku ini. Kitab. Ya, tadi kita sudah baca ya bagaimana cara menerjemahkan yang pakai alif lam seperti ini. Ini cara menerjemahkannya dibalik. Jadi milik siapa bukan milik siapa ini buku, tapi milik siapa buku ini. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya seperti itu dibalik. Milik siapa buku ini? Kemudian kita jawab hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Nah, di sini ada kata Muhammad, maka kita ulang lagi kalimat ini. Ya, kalimat yang ada dalam contoh ini kita buat lagi. Hadzal kitabu li Muhammadin. Ya. Oke, nanti kita akan lihat ya bagaimana ibu-ibu ya ummahat merubah ya contoh atau tugas-tugasnya. Oke, kita mulai dari Burina. Tafadhali Burina. Rakam wahid. Liman hadzal qalamu. Aywa ahsanti, ana tulis ya. Liman Liman hadzal qalamu gitu ya. Jadi bentuknya pertanyaan. Liman hadzal qalamu ya, milik hadzal qalamu. Kemudian Hadzal qalamu li Abbasin. aywa ahsanti, ana tulis ya. Hadzal qalamu ya
li. Ya, li Abbasin. Kita sambung gini aja. Li Abbasin. Ya. Huruf ain dia kalau berada di tengah, ya, dia menjadi begini. Ya, li Abbasin. Aywa. Hadzal qalamu li Abbasin. Ya. Artinya apa? Ya, Ustadz. Bisa dia. Nah, artinya silakan Bu Rina. Milik siapa pena ini? Aywa. Pena ini milik Abbas. Aywa. Nah, ahsanti. Pena ini milik Abbas. Sahih. Ahsanti. Taib. Rakam isnain. Bulan, tafadhali. Ya. Liman hadal miftahu. Aywa. Nah, ahsanti. Liman hadal miftahu. Ya. Ana tulis ya. Liman hadal miftahu. Nah. Kemudian. Hadal miftahu li aliyin. Aywa. Li Ahsanti. aliyi. Li aliyin. Benar ya. Li aliyin. Ya. Ya. Hadzal miftahu. Miftahu. Tanya di sini panjang ya. Hadzal miftahu li aliyin. Ya, li aliyin tulisannya begini. Ini kelihatan nggak tulisannya nih? Soalnya campur-campur sama yang buku ya. Kelihatan? Bisa? Ya. Kelihatan Pak Ustadz. Nah, liman hadzal miftahu. Ya, hadzal miftahu li aliyin. Ya, ini kelihatan bagus ya kalau ana pakai whiteboardnya. Liman hadzal miftahu, hadzal miftahu li aliyin. Naam, ahsanti. Tayyib. Rakam salasah. Tafadhali Bu Is. Liman hadas sayyaratu. Aywa, sayyara muannas muzakkar. Sayyaratu muannas. Ya, berarti dia pakai hada atau hadhihi. Hadhihi. Aywa, naam, ahsanti. Liman hadhihi sayyaratu. Aywa. Hadhihi sayyaratul hadhihi sayyaratu lil mudiri. Aywa, lil mudiri. Naam, ahsanti. Liman hadhihi sayyaratu, ya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Lil, ya, seperti ini tulisannya. Jadi kalau melihat bacaan-bacaan tulisan, jadi kita berimajinasi ya bagaimana cara menulis yang seperti ini. Jadi harus pas kita kasih tugas untuk mendikte, didikte kalimat-kalimat kita jadi tahu ya bagaimana cara menulis lil mudiri, hadhis sayyaratu dan seterusnya. Nah, liman hadhis sayyaratu ya, hadhis sayyaratu lil mudiri. Nah, ahsanti, sahih. Taib, tafadhali Bu Emi. Ya, ini bahasa Arabnya apa nih? Sapi. Al-Baqarah. Aywa, Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Nah, Liman hazihil baqaratu. aywa, liman hadhil baqaratu. Hazihil baqaratul fallahi ya. Aywa, hadhil baqaratu lil. Oh, Ya, lil dan- iya. Hazihil baqaratul lil fallahi. Aywa, lil fallahi ya. Lil fallahi. Liman hadhil baqaratu ya, hadhil baqaratu lil fallahi. Jangan lupa di sini haknya panjang ya. Hadhil baqaratu lil fallahi. Ma'nahu? Milik siapa sapi ini? Aywa. Sapi ini milik petani. Aywa, sapi ini milik petani. Nah, ahsanti, sahih. Tayyib. Masih ada lagi lanjutannya? Ya, masih ada ya? Oke. Rakam khamsah. Kita kembali ke Bu Rina. Tafadhali Bu Rina. Liman hadhil haqibatu. Aywa. Kemudian Hadhil haqibatu lil mudarrisi. aywa, sahih. Liman ya. Tulisannya begini, anak tulis lagi nggak apa-apa ya. Liman hadhil haqibatu. Ya. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Nah,
ahsanti. Sahih. Taib. Masya Allah. Artinya Ustaz, Al-haqibah. Naam, artinya? milik siapa tas ini? Aywa. Tas. Tas ini milik seorang guru. Aywa, milik seorang guru atau guru itu, karena sudah pakai alif lam. Naam, ya, milik guru itu. Naam, ahsanti, sahih. Rakam 6. Tafaddali bulan. Liman hadzal kursiyyu. Aywa, sahih. Hadzal kursiyus lil Li. ammarin. Aywa, bukan lil tapi li, karena di sini tidak pakai alif lam. Aywa. Li Hadzal kursiyyu li ammarin. ammarin. Naam, ahsanti, sahih, ya. Liman hadzal. Ya, di sini yang penting Anda tuliskan kata hadzanya, ya. Hadzal kursiyyu. Liman hadzal kursiyyu. Ya, hadzal kursiyyu li ammarin. Aywa, ahsanti, sahih. Li ammarin. Ya, tulisan huruf ain berbeda dia kalau dia sudah nyambung, ya. Jadi kalau dia belum nyambung, ya, ammarun tulisannya gini. Oke. Ya, huruf ain nyambung mim seperti ini, ammarun. Tapi kalau sudah di tengah, ya, ainnya berubah menjadi seperti ini. Li ammarin. Naam, ahsanti, sahih. Artinya apa? Bu Wulan? Milik siapa kursi ini? Aywa. Kursi ini milik Ammar. Aywa, kursi ini milik Ammar. Sahih, ahsanti. Taib. Rakam 7. Tafaddali Bu Iis. Ya. Ini ayam betina. Ayam betina, ya. Ayam betina Ayam. bahasa Arabnya apa? Dajajah, ya. Dajajatun. Dajajatun. Ya, nanti pakai alif lam, ya. Tinggal dipakaikan alif lam. Taib, tafaddali. Liman hadhihi dajajatu. Aywa, ahsanti. Hadhihi dajajatu lil bintul fallahu. Aywa, li. Ya, ada li. Kalau ada li. Li bintil. Aywa, li bintil fallahi. Li bintil fallahi. Aywa. Bukan lil Pak Ustadz, ya? Bukan Kenapa, lil bin. kenapa nggak boleh pakai lil? Karena di sini aslinya memang tidak pakai alif Alif lam. lam. Ya. Liman, ya. Anda tulis dulu. Liman hadhihi dajajatu. Ya, hadhihi dajajatu. Hadhihi dajajatu li binti. Li bintil fallahi. Ya, karena dalam contohnya juga tidak pakai alif lam. Li bintil fallahi. Kalau kita pakai alif lam boleh nggak? Nggak boleh juga, ya, karena dia sebagai mudhof. Ya, ini kan gabungan antara binti digabung dengan fallahi. Mudhof, mudhofun ilaih. Kepunyaan anaknya fallah. Apa arti fallah? Petani. Petani. Ya. Hadhihi dajajatu, ayam ini, ya, ayam betina ini milik anaknya, ya, petani itu. Ya. Jadi tidak boleh kalau kita bilang pakai alif lam, anak pengennya pakai alif lam, berarti nggak boleh pakai fallah. Fallahnya kita hilangkan. Jadi kita hilangkan fallahnya, berarti menjadi lil binti, seorang, ya, milik seorang anak perempuan itu. Lil binti. Ya, bisa, ya. Kita pakaikan alif lam, tapi fallahnya nggak boleh kita pakai. Kenapa? Karena kalau kita mau gabungkan dengan fallah, alif lamnya harus hilang. Karena kedua kata ini, ya, kedua kata bintu dan al-fallahi ini kita susun dengan susunan mudhof dan ilaih. Ya, sedangkan mudhof kita sudah ketahui, ya, kata yang pertama tidak boleh alif lam dan tidak boleh apa? Tidak boleh doma. Tidak boleh Tanwin. Tanwin, ya, oke. Jadi alif lam dan tanwin ini sangat pantang untuk kata mudhof, ya. Mudhof adalah kata yang pertama susunan dari dua kata. Bintul fallahi. Oke, kita ulang lagi, ya, materi tentang mudhof dan mudhofun ilaih.
Ya. Yang pertama kita bilang mudhof. Ini pantangannya apa? Tidak boleh alif lam, ya, tidak boleh Tanwin. tanwin, ya. An, in, un ini nggak boleh. Dia pantang, ya. Makanya kita lihat di sini, ya, dia tidak beralif lam dan tidak tanwin, bukan bintun atau bintin atau bintan, nggak bisa. Ya, kemudian yang berikut untuk yang mudhofun ilaih, ya, kata yang kedua ini harus majrur. Majrur. Nah, majrur tandanya yang mana? Kasroh. Kasroh. Ya, tandanya kasroh. Kasroh. Aywa. Nah, tayyib. Kita lanjut. Oke. Sekarang berarti raqam 8. Tafadhali Bu Emi. Rokum samaniyah. Naam. Liman hazihis sa'atu. Aywa. Hazihis sa'atu Benar. libnul ya. Kalau ada li menjadi Libnil. ya libnil. Benar. Mudiri. Ya, ahsanti. Ana tuliskan ya. Liman hadihis Sa'atu. ya, tanda tanya. Hadihis sa'atu libni. Ya, tulisannya menjadi begini ya. Libnil. Aslinya adalah liibni. Cuman karena ini adalah hamzah wasal, ya, maka dia i-nya tidak terbaca lagi. Libnil, ya, libnil mudiri. Libnil mudiri. Ya. Artinya? Milik siapa jam tangan ini? Aywa. Jam tangan ini milik anaknya kepala sekolah. Aywa, miliknya anaknya kepala sekolah atau milik anaknya kepala sekolah. Nah, ahsanti. Coba sedikit tanda tanya di sini ya. Di sini ada 2 kasroh. Yang pertama ada libni ini, yang kedua adalah al-mudiri. Ya. Ya, sekarang coba kita jelaskan ibni kenapa dia kasroh? Ada li. Ada Karena linya. ada li, ya, Jar. karena didahului oleh huruf jar. Jar. Ya. Yang kedua al-mudiri, kenapa dia kasroh? Alif lam. Ya, mudhofun ilaih, ya, karena mudhofun ilaih, ya, sebagai mudhofun ilaih. Kalau ada mudhofun ilaih berarti otomatis yang sebelumnya adalah namanya mudhof. Yang mudhof, yang mudiri sebagai mudhofun ilaih, ya, kata yang kedua atau kata yang diidofahkan, ya, ditambahkan. 6. Oke. Kita lanjut. Sekarang berarti ke 6. Burina, tafadhali Burina. Liman hadzal baitu Baitu aywa ahsanti. hadzal baitu lit tabibi. Aywa ahsanti, sahih. Liman hadzal baitu, ya. Hadzal baitu lit tabibi. Hadzal baitu lit tabibi. Ya, seperti ini ya. Huruf to, ya. Lihat nabarnya. Kemudian ini huruf ba. Kemudian nabarnya ini huruf ya. Kemudian ini huruf ba lagi. Lit tabibi. Ya, seperti itu. Lit tabibi. Nah, maknahu Milik siapa rumah ini? aywa. Rumah ini milik dokter itu. Aywa, milik dokter itu. Nah, ahsanti, sahih. Taib. Rakam 10. Setelah ini selesai ya. Oke. Berarti nomor 10 tafadhali bulan. Iya. Liman hadal Ya. aqatu Nah, mil'aqatu muannas atau muzakkar bulan? muannas. Muannas. Berarti pakai Pakai hadihil. hadhil. Aywa, ahsanti, sahih. Sorry. Hadihil. Sorry. Liman, ya, Liman. liman. Liman hadal mil. Hadhil. Hadhil. Liman. Liman hadihil mil aqatu. Aywa. Hadihil mil aqatu lit tolibi. Lit tolibi. Tolibin. Benar. Tolibin ya. Lit tolibin apa bi?
Ini kan Ada. tolib ya, jadi bin ya. Ya. Karena ada alif lam berarti hilang tanwinnya hilang. Karena ada alif lam. Hadhil mil'aqatu lit tolibi. Lit tolibi. Karena ada alif lam. Kalau ada bunyi kasroh. Kalau ada bunyi tasdid seperti ini, lit Ya. tolibi. Ini biasanya ada alif lam. Ya, Oh. ini tasdid seperti ini biasanya ada alif lam, maka otomatis yang belakang tidak boleh tanwin. Ya, karena ada Tapi alif dia lam. nama orang ya Ustadz ya. Tolib kan itu. Ya, Oh, tolib ya. bukan nama orang, tapi profesi. Bukan profesi, apa suatu pekerjaan, ya, siswa atau oke. mahasiswa. Aywa. Ya, ya, betul. Kalau kita mau pakaikan tanwin bisa nggak? Bisa. Tapi Bisa. dibuka dulu, alif lamnya dibuka. Jadinya gimana? Hadhil mil'aqatu li Tolibin. li tolibin. Jadi bukan lit tolibi tapi lito jangan tasdid ya. Li tolibin. Ya. Tapi belum pasti ya itu ya, Ya, siapa. belum pasti benar siapa siswa ini. Jadi artinya adalah hadhil mil'aqatu li tolibin, artinya sendok ini milik seorang siswa. Anak nggak tahu siapa. Bisa Iya. jadi pembicara tahu, tapi dia ingin memberikan kesan ya kepada si pendengar bahwa pendengar nggak tahu siapa siswa ini. Itu seperti Iya. itu. Tapi kalau kita bilang lit tolibi ya, ini bisa jadi si pendengar sudah tahu ya siapa siswa yang dimaksud. Naam. Iya. Baik. Kita lanjut. Naam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, tugasnya selesai sampai nomor 10 ya. Pak Ustadz, afwan, Naam, tafadhali. tentang naber sedikit tadi, Naam. sebenarnya penempatan titik gitu ya, Ya. biar bisa ngitung nabernya berapa gitu, apa nunnya apakah pas di apa tuh Naber. liuknya gitu atau pas di ayunannya itu gimana tuh? Nun Ya, benar. Misalnya kata at-tabib ya. Kita baca Iya, at-tabib. banyak Alif tuh. lam ya. At-tabi. Ya. Jadi pas di nabarnya itu kita taruh huruf ba, kemudian huruf ya di sini ya. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya huruf ba nih ya. Cuman kurang etis ya kalau kita taruhnya di sini aja. Kita taruhnya di dekat. Oke, ini anak tebalin dulu ya bentar. Nah, ini lebih tebal bentar. Ini anak kasih tebal dulu tulisannya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini huruf to, ini huruf ba, huruf ya, huruf ba lagi, ya. At-tobi sini, ya. Kemudian sini. Kita geser dikit nggak apa-apa, yang penting jangan ke sebelah. Boleh, ya, nggak pas-pas di nabernya, agak geser dikit ke sini juga boleh. Ya, yang penting ini untuk mengukur aja. Sebenarnya boleh kita taruh sini huruf ba, ini huruf ya-nya, ini huruf ba. Ya, bisa. At-tobi bu, ya, boleh. Jadi langsung ya antar huruf satu naber gitu dari ba ke ya itu langsung aja 1, 2 gitu ya. Benar. Jadi hitungannya adalah tiap satu lekukan. Ini 1, ya, Lakukan ya. ini 2, ini 3. Ya, ini huruf ba, ini huruf ya, ini huruf ba lagi. Kesananya ini karena ekor, ya, pasti harus kita pakai ekornya. Iya. Yang jelas lekukan itu harus tepatnya harus ada. Ya, misalnya kita ambil kata yang lain, ya. Kata misalnya Yang ada nunnya Ustadz. Ya baru yang ada huruf apa? Nun. Nun. Misal Kan di apa nih? titiknya. Apa nih? Kira-kira apa nih yang ada nunnya? Baitun. Enggak ada ya. Muhandisu. Al-muhandis. Oke. Muhandis. Ini pas dia. Satu naber. Ya. Jadi kalau untuk naber seperti ini enaknya pas langsung di nabernya kita taruh titik. Titiknya. Ya. Al-muhandisu. Ya, seperti itu. Contoh lain misalnya. Apalagi? Al-mindilu ya. Al-mindilu. Min ya di sini nun langsung di atasnya al-mindilu. Huruf ya juga kita hitung satu nabar, yang ini nabarnya. Kesananya itu adalah buat nyambung seperti itu. Ya, nyambungnya ke huruf lam. Ya. Bisa?
Insya Bisa ya? Allah. Oke. Contoh yang lain yang banyak nabarnya ya. Rumah sakit bahasa Arabnya apa? Mustasfi apa? Ya, Lupa. al Ah. mus ta ini fa. Mustasfi. Ya, al mus di sini nabarnya ta ya. Mus kemudian sya. Mustashfa, al mustashfa. Ini untuk melatih nabar ya, jadi kita jauh-jauhin. Tapi biasa kalau sudah nulis ya biasa urut tet gini ya nggak ketahuan mana huruf ta-nya mana. Bingung betul. Ya, jadi dihitung. Ya, kenapa dipisah-pisah begini? Untuk melatih aja. Oh, huruf sinnya 3, ta-nya 1, sinnya 3 nabar, nyambung fa. Ya, terakhir alif maksurah. Ya, seperti itu. Tayyib. Bisa ya? Ya Allah. Oke, 6. Oke, kita screenshot aja ini. Sekarang kita lanjut ya ke latihan berikutnya. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Oke, sekarang kita ke ta'ammal ya. Ta'ammalil amsilatal atiyah. Ta'ammal al. Oke, ini kita tipisin dulu. Oke. Ta'ammalil ya. Amsilatal atiyah ya, atiyata. Ta'ammal. Ta'ammal itu artinya perhatikan, perhatikan dengan teliti. Perhatikan dengan teliti al-amsilatal atiyah. Contoh-contoh berikut. Ya, amsilah. Amsilah yang ini dari kata al-misal. Al-misal. Al-misal artinya contoh. Kenapa menjadi amsilah? Ya, artinya contoh-contoh. Ya, menjadi jamak. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia jamak gampang, tinggal diulang katanya jadi banyak. Contoh-contoh, rumah-rumah. Tapi dalam bahasa Arab ini punya bentuk tersendiri. Misal amsilah. Oke, ta'ammalil amsilatal atiyah ya, perhatikan contoh-contoh berikut. Oke, di sini Ana minta untuk baca pas ya, 4. Kita mulai dari Bu Rina, tafadholi Bu Rina. Tadi nomor 10 siapa ya? Bulan ya? Ya, Ya. Bulan berarti kita mulai dari Bu Is, tafadholi Bu Is. Al-baitu Terus fil baiti Naam. minal baiti ilal baiti. Aywa, naam, ahsanti ya. Al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Nah, di sini tidak perlu kita terjemahkan ya. Kalau enggak kita terjemahkan al-bait artinya rumah. Fil bait artinya di dalam rumah. Minal baiti Dari rumah dari rumah, ilal baiti ke rumah. ke rumah. Aywa. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah perubahan baris akhir. Ya, perubahan baris akhir kita lihat al-baitu rumah ya. Tapi ketika didahului oleh huruf jarfi ya, min, ila ya, ini berubah menjadi Kasroh. ya, berubah menjadi kasroh semuanya. Fil baiti minal baiti ilal baiti. Oke. Sekarang yang berikutnya ya, tafadholi Bu Emi baca baris keduanya. Al mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Aywa. Apa arti mustashfa tadi? Rumah sakit. Ya, rumah sakit. Nah, di sini ya kita tidak melihat perubahan itu. Benar gak? Betul. Ya, semuanya mustasfa, nggak ada mustasfi ya. Karena yang dimaksud huruf terakhir itu adalah huruf ini. Ya, ini disebut dengan apa? Alif apa namanya? Ini alif apa ya? Alif nggak kelihatan gitu ya, apa namanya? Ya, alif apa ya? Ya. Itu Ya, alif. kelihatan nggak? Alif tidak kelihatan. Alif tidak kelihatan. Alif tidak kelihatan. Taib. Itu namanya alif maksurah. Iya. Ya. Maksur. Isim Ya, maksur. alif maksur, isim maksur ini ya. Nah. Ini kalau kita bilang dalam pembagian isim, ini namanya isim maksur. Alifnya disebut dengan alif maksurah. Alif pendek, ya, alif terpotong. Maksur, qasr. Dari kata qasr yaksiru artinya meringkas, memotong. Ya. Maksurah, alif maksurah. Ya, kalau diakhiri oleh alif, ya, maka kasrohnya tidak kelihatan. Kasrohnya apa? Tidak kelihatan. Kalau yang al-baiti kita lihat kasrohnya ada. Ya. Sedangkan al-mustashfa
dan berikut kata-kata yang berikut ini tidak akan terlihat kasroh. Kita sebut dengan kasroh, namanya apa? Kasroh ya, kasrotun muqaddaratun. Muqaddaratun. Ya, kasrotun muqaddaratun, kasroh yang dikira-kira. Ya, kasrotun muqaddaratun artinya kasroh yang dikira-kira aja, di akhir itu ada kasroh cuma nggak kelihatan, itu maksudnya. Ya. Kenapa? Karena alif-alif di sini ya tidak bisa kita kasih baris, ya, mustashfa'i atau Amerikai gitu, fi Amerikai nggak ada. Jadi alif, ya, alif itu tidak menerima baris, cuman dia ada baris kasroh yang diperkirakan. Taib. Jadi di sini kita harus tahu ya, di sini yang perlu kita pelajari di sini adalah ada kata-kata yang tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan kasrohnya. Jangan dibilang ini, oh kok nggak kasroh, padahal ada huruf jar. Ya, nggak semuanya seperti itu, ya. Jadi ada beberapa kata yang seperti ini, Amerika, Almania, Indonesia, termasuk kata Indonesia, ya, negara Indonesia itu tidak kelihatan kasrohnya. Nah, oke, kita lanjut. Berikutnya Bu Rina berarti ya, tafadhali Bu Rina. Ya Ustaz. Amrika. Fi Amrika. Naam. Aywa, sahih, benar. Mana Pak? Min ya. Min Amrika aywa ila Amrika. aywa, naam, ahsanti, ya. Jadi di sini tidak kelihatan kasrohnya, semuanya ka panjang, ya, karena diakhiri oleh alif, apa namanya ini? Ya, alif mamdudah. Ya, sama juga ya, alif. Ini kalau kita lihat dia alif layyinah namanya, ya, alif layyinah. Ya, alif layyinah, semuanya ini alif disebut dengan alif layyinah. Aywa. Yang jelas di sini kasrohnya tidak kelihatan karena diakhiri oleh huruf alif. Ya, diakhiri oleh huruf alif. Naam, ahsanti. Kemudian terakhir, ya, tafadhali Bu Wulan. Ya. Almania apa sih? Almania. Ya, Almania artinya Jerman. Oh, Aywa, Almania, Jerman. Oh, nun ya. Aywa. Almania, Filmania, Fi Almania. Fi Almania. Di sini karena di sini bukan hamzah wasol, tapi hamzah kotok. Ya, dia terbaca. Ada kepala hamzah, ya, ada kepala hamzah di situ, maka hamzahnya terbaca. Nah, Almania. Ini bukan alif lam, ya, tapi emang hamzahnya di situ, memang ada hamzah di situ. Nah. Oh, oke. Almania, fi Almania, min Almania, aywa, ila Almania. Aywa, ila Almania. Nah. Aywa, ahsanti. Ini sama semuanya ya, seperti yang di atas, fi, kemudian min, ya, kemudian ila. Ya, nah, ahsanti. Di sini yang mau disampaikan ya, pesan dalam tugas ini atau dalam bacaan ini adalah ada kata-kata yang terlihat barisnya u, i atau a, nanti kita akan lihat ya, ada baris-baris yang tidak terlihat ya. Karena kenapa? Ya, penyebabnya karena kata tersebut diakhiri oleh huruf alif. Ya. Kalau diakhiri oleh huruf alif, maka tidak kelihatan mau dia dhammah atau kasroh atau fathah, ini enggak kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Aywa, enggak ada ya? Tayyib. Ini jadi huruf jar semua ya, Ustadz? Fi, min. Benar ya, semuanya ini huruf jar ya. Fi, min, ila. Ya, sudah ada 4 kayaknya. Sudah ada 4 huruf jar yang sudah kita ambil. Apa aja? Fi. Ada fi, Min. ya, kemudian min. Minal. Dengan minal sama. Sama. Ya, apa perbedaan min dengan minal? Kalau min kalau mina, ya, kenapa dia jadi mina? Kalau dia bertemu dengan yang alif lam, ya, minal yabani, ya, ini dia karena bertemu alif lam, ya, maka apa namanya? Jadi mina,
ya jadi mina. Tapi kalau bertemu dengan kata yang tidak pakai alif lam, misalnya min Indonesia, min Indonesia. Ya, ini tidak dia apa namanya? Asli ya. Asli tidak pakai mina tapi min. Ya, min Indonesia. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan yang alif dengan alif lam. Jadi ada fi ya, kemudian ada min, apalagi? Ada ilah. Ilah sama satu ada lagi ala. ya. Ala ini kita sudah ambil juga. Aywa. Oke, coba kita tulis lagi ya. Ya, berarti 5 ya. Masya Allah, sudah 5 ya. Oke. Kalau yang amama gitu, Ustaz? Yang apa, Bu? Amama? Amama itu bukan huruf jar, tapi itu dzaraf. Ya, keterangan tempat. Cuman ya kita perlu ketahui kenapa kata setelah amama ya seperti waro'a atau khalfa yang bermakna di belakang, di depan, itu kata setelahnya kasroh. Kenapa? Karena ada jar kemarin ya Ustadz. Ya. Kemarin udah dijelasin ya. Ya, misalnya kita bilang di depan masjid, tulisannya amamal masjidi. Nah, ini amama ini bukan huruf jar, tapi kenapa dia kasroh? Ada alif lam. Bukan karena alif lam. Bukan. Ya, karena disusun dengan cara mudhof. Ya, mudhofun ilaihi. Karena penyebab inti bahwa kata itu menjadi kasroh cuma 2 itu aja. Apa 2 itu? Yang pertama, kalau dia didahului oleh huruf jar, atau yang kedua penyebabnya adalah karena dia mudhofun ilaihi. Ya, di sini amama bukan huruf jar, ya. Bentar. Ya, tapi amama ini sebagai mudhof, ya, maka otomatis setelahnya menjadi mudhofun ilaihi. Ya, mudhofun. Oke, kita lanjut yang tadi. Ada fi, min, kemudian ada ilah, ya, kemudian ada ala, kemudian ada li. Ya, baru 5 ini ya. Nanti baru 5 kita dapat ini namanya huruful jar, ya, huruf jar. Fi, apa arti fi? Di dalam, ya. Di dalam. Min, dari. Ila, ke, ya. Ala, ke. Di atasnya ini bisa bermakna di atas atau bisa bermakna pada nanti. Kalau kita akan mendapati kata-kata bisa bermakna pada dia ya, pada. Ya. Kemudian li, untuk. Ya, untuk. Milik. Ya, milik. Ya, kepemilikan li Muhammadin, milik Muhammad. Ya, bisa bermakna untuk. Ya, bisa bermakna milik. Ya, atau bisa bermakna bagi. Ya, ini semuanya sama ya. Alhamdulillah, ya, pujian untuk Allah. Alhamdulillah, pujian milik Allah. Ya, alhamdulillah, ya, puji-pujian bagi Allah. Sama, semuanya ya, bermakna li. Oke. Soal akhir, ada pertanyaan lagi? Ya, tadi kan sipir itu Ustaz, kayak lagu anak saya ada fi di dalam amama di depan sedikit. Ya, ini dicampur ya antara huruf jar dan zorof. Ya, antara huruf jar dan dzaraf ini dicampur. Enggak apa-apa ya, dia bermana ya di dalam ya. Ini keterangan-keterangan tempat juga ya. Amama di depan, waro'a di belakang, yamina ya di samping kanan, yasaro di samping kiri ya. Di atas kalau dia jauh ya bukan nempel, tapi kalau jauh artinya apa? Fauqo. Ya, fauqo. Kalau di bawah ya bahasa Arabnya apa bawah? Tahta ya. Tahta artinya di bawah. Dan seterusnya. Ya, nanti kita akan dapatkan insyaallah. Oke. Soal kalau tidak ada pertanyaan berarti nanti kita lanjut dengan tugas berikutnya fi usbu'il qadim ya pada pekan depan insyaallah. Ustadz, apa mau nanya dengan Ustadz lanjut Ramadan apa bagaimana gitu? Bisa. Kalau Ustadz, kalau ibu-ibu ya, Ana siap aja ya. Kalau ibu-ibu silakan musyawarah dulu. Kalau Ana siap insyaallah. Sampai itu aja ya Ustadz, 10 hari terakhir gitu ya. Ya, sampai sebelum 10 hari terakhir ya. Bisa.
Naam. Afwan Ustaz. Naam, afwan. Baik, kalau tidak pertanyaan kita tutup. Naam, nakhtatimu bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakunallahu khairan. Wa jazakunallahu khairan. Nah, baik. Ana tutup ya. Nah, Pak Ustadz.